Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joe Project bersama Bang Joe di sini. Malam ini ada orderan dari Jalan Stasiun. Sekarang jam 12:07. Bagaimana keseruannya? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum itu jangan lupa subscribe dan pencet tanda loncengnya. Alhamdulillah sudah beres ngantarnya. Nah, kita sudahi dulu. Malam gini masih ada orderan nggak ya? Oke, kita udah beres sudahin, udah kita sudahin, sudah kita sudahkan. Kemana nih ya? Malam gini lewat jalan biasa atau jalan tol lagi ya? Jalan biasa aja deh. 4.000. Waduh, silau men. Sekarang udah jam 12:30. Tadi kita berangkat jam 12:07. Jadi perjalanan kurang lebih 20 menitan sampai ke Sukaraja. Gue tuh kalau jalan malam gini nih memang rada deg-deg ser. Pas orderan masuk tadi sebenarnya gue udah ketiduran. Tiba-tiba ada yang masuk. Pas lihat angkanya, wah lumayan di atas 50.000, nggak diambil, lebar lagi. Terus gue ambil aja dan akhirnya kita anterin malam ini. Karena kita udah tanggung bangun sambil ke arah pulang nungguin orderan yang masuk. Ngomong-ngomong soal online, sudah banyak banget kejadian-kejadian yang udah gua alami. Mulai gue dari awal jadi driver online. Sebenarnya jadi driver online ini bukan tujuan akhir pada saat itu. Melihat kondisi pas awal-awal dulu, kalau jadi driver online itu penghasilannya besar. Bisa ngalahin penghasilan orang-orang yang udah bertahun-tahun kerja. Misalkan kayak gua aja dulu. Gua itu udah kuliah jauh-jauh, udah kuliah mahal-mahal. Ternyata gaji gua dulu kalah sama gajinya driver online dulu. Pas waktu itu awal-awal dulu kan driver online ini penghasilannya cukup menjanjikan loh. Sampai-sampai banyak karyawan-karyawan perusahaan-perusahaan bonafit, karyawan-karyawan perusahaan besar yang resign dari tempat pekerjaannya, termasuk gua. Dengan sebenarnya salah satunya kalau jadi online, kalau kerja di aplikasi gini, jadi mitra kayak begini memang jadwal kita yang ngatur.
Tapi memang ada kekurangannya setelah gue ngejalanin bertahun-tahun di dunia per-onlinean ini. Sebenarnya dari awal online sampai ke sekarang udah banyak perubahan banget, mulai dari kebijakan sampai hal-hal kecil, sampai penghasilan dan segala macamnya. Teman-teman gue udah banyak yang gulung tikar, yang dulu awal-awal mereka punya mobil 8 disewa-sewain ke teman-teman yang driver-driver, sekarang sampai punya 1, bahkan nggak ada mobil satupun. Ya akibat mungkin itu kebijakan, mungkin itu ya banyak faktor lah, banyak faktor. Dari penghasilan juga udah nggak mumpuni lagi. Kalau dulu jangan ditanya online ini. Wah, orang-orang yang pernah online di tahun 2016 sampai 2017 itu penghasilannya luar biasa. Gua ngalami dulu 2017 tuh masih bagus, 2018 mulai turun, 2019 turun, apalagi 2020 apalagi, bahkan sekarang. Jadi banyak dari teman-teman yang udah ganti profesi. Sebenarnya kejadian kayak gini nih, teman gue dulu pernah ngasih masukan ke gue. Lu yakin mau jadi driver online? Kata teman gue, pasti suatu saat kebijakan bakal berubah loh, kata beliau gitu. Emang orang selamanya bakal ya seperti yang kayak kenyataan sekarang alami. Supply waktu itu sebelum corona terlalu banyak driver. Nah, sekarang ongkosnya murah banget. Orderan juga nggak terlalu banyak sekarang. Gue juga bingung, tapi ngeluh, terus ngeluh, tapi ya tetap dijalanin juga karena udah terlanjur kecemplung. Solusinya paling cari hal-hal lain yang bisa menghasilkan penghasilan. Kalau misalkan online ini kan sebenarnya memang kelebihannya bebas waktunya, kita yang ngatur waktunya itu. Kalau kita mau dapat duit tinggal diaktifin, nungguin orderan. Kalau lagi nggak pengen, dimatiin, kayak gitu kan. Jadi tinggal ngatur-ngatur waktu, harus punya penghasilan yang lain. Lagian memang sekarang kondisi keuangan masyarakat kayaknya putaran uang itu nggak kayak dulu-dulu kan. Contohnya di daerah Bandung aja. Kalau Bandung kan dulu wisatanya jalan. Kalau yang kayak gini kan usaha transportasi kayak gini kan, kalau di bidang pariwisata itu berhubungan banget, ada hubungannya erat banget. Soalnya para pendatang-pendatang yang jalan-jalan banyak menggunain aplikasi ini kan. Nah, dengan sekarang pandemi, otomatis kan nggak ada yang jalan-jalan, ada pun terbatas kayak gitu. Jadi kalau gua berpikir, salah satunya gua pengen ngejar, kalau lihat dari orang-orang yang udah nge-YouTube, kayak yang penghasilan mereka nggak keganggu gitu gara-gara pandemi, karena orang udah mulai
hiburan orang di zaman sekarang itu kan nonton YouTube, lebih banyak nonton YouTube gitu. Gue udah nyobain sih dari tahun 2000 berapa ya? 2019 deh kayaknya. Kalau gue daftar YouTube sebenarnya udah lama, udah sebelum tahun 2000 berapa ya dulu ya, masih 2014an gue udah bikin punya akun. Cuman baru ngerti-ngerti ada YouTube bisa menghasilkan itu baru sekarang kan, sejak zamannya Atta Halilintar, Gen Halilintar itu. Gue juga dulu mempelajari gitu, taunya Gen Halilintar itu dari anak. Sampai gue dulu nganterin anak gue ke Jakarta pengen ketemu Gen Halilintar. Bela-belain dari Bandung ke Jakarta pengen ketemu Gen Halilintar, sampai nungguin di luar sampai ketemu mereka gitu. Kalau gue sih orangnya kan masuk ke sana masuk ke sini gitu. Misalkan perkembangan zaman kayak begini, gue harus bisa menyesuaikan. Soalnya kalau kita nggak ngikutin perkembangan zaman, bakal hancur kita guys. Jadi mau nggak mau kita harus menyesuaikan diri di setiap zaman. Tapi ya memang kita harus tahu rambu-rambunya. Kalau nggak tahu rambu-rambunya, kebablasan juga nantinya. Nah, dari eranya Gen Halilintar, Atta Halilintar itu tuh, Ria Ricis waktu itu, gue udah mulai bikin YouTube channel bareng anak yang paling kecil. Nah sekarang channel yang gue pribadi udah lumayan, tapi nggak gue lanjutin dulu, gue tahan dulu. Gue mau pingin bikin satu project yang kayak di video pertama di channel ini. Jatuh bangun memang dulu udah semangat nih bikin konten, kok nggak banyak-banyak viewernya ya, nggak banyak-banyak subscribernya, bingung juga. Terus mau nanya kemana informasi. Sekarang ini channel ini gue baru bikin bulan kemarin, Januari 2021, karena gue pingin semangat gitu ya, pingin menghasilkan karya. Ya hiburan lah buat kalian semua, hiburan juga buat gue. Sekaligus gue ngejalanin pekerjaan ini, sekaligus gue bisa menghibur gitu. Nah, dari Januari ke sini, alhamdulillah viewernya udah alhamdulillah naik. Sekarang sudah mau 100 nih. Walaupun belum 1000 viewer, ya patut dihargai lah. 100 subscriber. Mudah-mudahan bulan depan bisa berkali-kali lipatnya gitu. Sekarang memang belum monetisasi, belum dapat monetisasi karena masih 100 subscribernya. Mudah-mudahan berapa bulan ke depan bisa berkali-kali lipat deh. Minta bantuannya buat kalian semua yang nonton channel ini, yang baru datang di channel ini, jangan lupa subscribe dan pencet tanda loncengnya. Karena memang gue akui sekarang itu untuk menjaga channel YouTube itu nggak gampang. Harus jaga konten setiap hari, produksi konten pastinya dong, dan kontennya juga harus yang bisa menarik viewer lebih banyak, nggak hanya sekedar
bikin asal-asalan aja videonya. Lagian ini ngeditnya masih sendiri. Beres gua ngonline, kadang pas lagi ngonline gua edit. Ada yang masuk orderan, gua ambil dulu orderannya. Nanti orderan beres, gua ngedit lagi. Kayak gitu terus. Target gua dari Januari kemarin tiap hari harus punya video. Mudah-mudahan aja beberapa bulan ke depan, ya mudah-mudahan gua nggak sampai patah semangat gitu. Harus semangat terus. Nah, bantu gua buat semangat, kalian subscribe channel ini sama pencet tanda loncengnya dan komen di bawah. Kalau kalian punya saran dan masukan, ya komen juga di bawah biar gua bisa dapat masukan gitu. Atau kalian bisa ngobrol di Instagram joeprojectofficial. Kita lebih intim lagi ngobrolnya. Wah, udah nggak kerasa guys. Ngobrol-ngobrol tapi udah nyampe pada larang lagi nih. Udah mau nyampe nih, tapi belum ada orderan yang masuk. Kayaknya memang lagi sepi nih malam ini. Dari pagi gua cuman dapat 2 trip. Bayangin guys, kalau tripnya panjang-panjang, jauh-jauh sih lumayan. Tapi ini tripnya sebaliknya guys. Gak apa-apa lah, tapi gue tetap berkarya. Tapi gue senang-senang aja sih. Apalagi bisa bikin konten, ada yang gue bahas gitu. Kalau gue narik, langsung pikiran jalan tuh. Oh, ini konten apa nih bikin hari ini? Oh, gue mau bikin ini nih. Dibandingkan gak jalan gitu. Jadi gue narik online gini sekaligus gue cari bikin konten. Jadi biar gue semangat gitu. Semangat nariknya, semangat bikin kontennya. Biar ya, kalau kita itu kan hidup harus ada target. Kalau nggak ada target ya kita kayak air aja kan gitu, ngalir aja gitu. Kalau kita punya target, kita minimal kita semangat hidup tuh. Ini udah sampai pasar Tagok Gening. Guys, jangan lupa subscribe dan pencet tanda loncengnya. Sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan video-video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Combring Hijrah, bukan combring biasa dari Kucrit Snack.